Kalau lu tanya gua 2 bulan lalu, apakah gua bakal kecewa lihat Arsenal kalah lawan Manchester City selisih 1 gol, 2-1 dan kebobolan di menit 92. Extra time, apakah gua akan sekecewa ini? Harusnya enggak. Gua bahkan ngomong di video terakhir kalau gua gak ngerasa dapetin poin di game lawan Manchester City adalah permintaan yang masuk akal. Gue ngerasa secara kekuatan starting 11 City sama Arsenal bedanya masih jauh banget, walaupun Arsenal mainnya lagi cun di sebulan terakhir. Cuma gue pas nonton 45 menit pertama, gue sempat ingat waktu itu ada seorang, gue lupa, kayaknya pandit ya yang ngomong. Enggak, bukan pandit, kayak cuma fans Arsenal di Twitter. Gue lupa namanya siapa. Dia ngomong kalau sebenarnya perbedaan skill dari pemain-pemain yang ada di Premier League itu nggak sebesar yang kita bayangin. Kita selalu ngebayangin kalau kita perlu striker lebih jago daripada Alexander Lacazette karena secara kelas striker dunia banyak striker yang lebih bagus daripada Lacazette dan bagusnya signifikan. Sama kayak orang-orang kaget ngelihat Manchester City scoring goals for fun padahal mereka nggak punya striker. Dan orang di Twitter itu bilang kalau sebenarnya standar kemampuan bermain pemain-pemain yang ada di Premier League itu perbedaannya sebenarnya nggak signifikan. Kayak Patrick Bamford sama Dominic Calvert-Lewin itu secara kemampuan bermain bola itu nggak beda jauh. Begitu pula Dominic Calvert-Lewin sama Alexander Lacazette atau sama Romelu Lukaku atau bahkan sama Cristiano Ronaldo gitu. Secara skill mereka nggak beda jauh. Yang membedakan cuma ketika mereka bisa melakukan, ketika mereka bisa memberikan permainan terbaik mereka on weekly basis. Itu yang ngebedain pemain luar biasa dan pemain kelas Premier League. Dan itu kejadian di pertandingan Manchester City sama Arsenal hari ini gitu. Kayak ketika lu lihat timnya City di atas kertas harusnya jauh di atas Arsenal. Tapi ketika lu nonton, gue gak ngerasa gue mau tuker Bukayo Saka dengan Raheem Sterling. Gue gak ngerasa gue mau tuker Gabriel Martinelli sama Riyad Mahrez. Gue gak mau tuker Rodri sama Thomas Partey gitu. Dan itu berlaku hampir di semua lini gitu. Dan Manchester City mungkin bisa dibilang memiliki midfield terbaik. Gue bahkan gak mau tuker Martin Odegaard dengan Kevin De Bruyne. Hal yang kayaknya gak masuk akal ketika diomongin di mulut sekarang gitu. Tapi ketika lu nonton pertandingannya, mereka nggak, secara kemampuan mereka nggak berbeda sejauh itu gitu. Dan itu yang bikin babak pertama Arsenal bisa megang kendali sepenuhnya walaupun mereka nggak pegang possession. Kita unggul 1-0 dan 1-0-nya itu pun banyak kesempatan yang dimiliki terutama sama Gabriel Martinelli untuk bisa memperbanyak skor. Apakah ini permintaan yang masuk akal buat fans Arsenal? Enggak sama sekali. Tapi memang kita lagi ada di satu, we're in a happy place. Kita lagi bermain sepak bola sangat bagus. Kayak everything just clicks. Dan kita bisa main head to head sama Manchester City dan bahkan bermain lebih baik. Dan di akhir babak pertama gue udah nyiapin skrip akan video ini bakal ngomong kemana. Cuma ya second half happened. Gue masih gak punya opini terhadap penaltinya Granit Xhaka. Kayak gue bisa ngerti kenapa wasit kasih challenge Granit Xhaka sebagai penalti. Tapi sekali lagi buat gue ini 50-50 karena ada satu kejadian juga kalau gak salah Cancelo jatuhin Martin Odegaard di babak pertama Arsenal dan wasit belum ngasih penalti, masuk ke VAR. Dan walaupun VAR itu udah diulang-ulang, kita masih nggak bisa lihat apakah Ederson dapat bola duluan baru nendang kakinya Martin Odegaard atau dia nendang kaki Martin Odegaard duluan dan akhirnya bolanya ketendang akhirnya sama dia gitu. Dan di 50-50 challenge seperti itu entah kenapa wasit jarang banget berpihak sama Arsenal. Dan itu kejadian sama Granit Xhaka dan sialnya pemainnya Granit Xhaka gitu. Apakah itu challenge yang kasar? Enggak. Apakah challenge yang buruk? Enggak. Clumsy? Iya.
Apakah pantas dapat penalti? Nggak tahu. Tapi logikanya kalau itu pantas dapat penalti, harusnya Cancelo juga kena penalti ketika dijatuhin Martin Odegaard di babak pertama. Tapi ini selalu kejadian sama Arsenal. Gue nggak terlalu ambil pusing akan hal itu. Satu-satu, oke. Kita lagi main bagus. Kita bisa lanjutin game seperti babak pertama. Kalau aja kita bisa kepalanya dingin, cuma tiba-tiba Gabriel ngelakuin hal yang bodoh gitu. Mungkin ini problem dari punya tim yang muda. Tapi mungkin juga ini satu penyakit Arsenal yang memang udah kita lihat bertahun-tahun. Terutama di zaman Arteta. Kita punya disciplinary issues. Kurang pintar untuk mencari kartu kuning mana yang pantas dan kartu kuning mana yang tidak gitu. Satu hal yang sangat dilakukan dengan baik oleh Manchester City bahkan sampai terakhir. Ayo kita berusaha mempertahankan game tetap di satu sama, cuma ya begitulah sepak bola. Gue kecewa banget. Tapi ketika gue ingat permintaan gue tanggal 31 kemarin sebelum tahun baru, yang gue minta adalah semoga Arsenal gak dibantai sama City karena selisih gol kita lagi bagus, lagi plus 9, dan jangan sampai ini hancur cuma gara-gara satu pertandingan. Jadi sekarang selisih gol kita jadi plus 8. Apakah ini hal yang buruk? Enggak. Chelsea lagi banyak buang poin, Manchester United lagi banyak buang poin. Kita tetap ada di peringkat 4. Harus nunggu Spurs beresin semua pertandingan in hand-nya. Jadi apakah gue harus kecewa hari ini? Harusnya sih enggak, cuma ketika lo ngeliat tim lo bisa toe to toe sama tim sebaik Manchester City, lo gak bisa bohong sama diri lo sendiri untuk tiba-tiba ngerasa kayak oke, kayaknya kita bisa menangin ini deh. Dan perasaan itu, that hope, yang pasti bikin hati lo sakit. Selamat tahun baru guys. Thank you so much udah nonton videonya. See you.